sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Permintaan maaf Hernando Ari usai gagal eksekusi penalti di final Piala AFF U23 2023. Kiper Timnas Indonesia U23 Hernando Ari Sutaryadi menyampaikan permohonan maaf usai gagal mengeksekusi tendangan penalti pada final Piala AFF U23 2023 melawan Vietnam U23. Sebelumnya, 5 pemain Timnas Indonesia U23 yang meliputi Alveandra Dewangga, Arkan Fikri, Frankie Misa, J.M. Kelis-Royer, dan Ramadan Sananta mampu menunaikan tugasnya dengan baik. Sedangkan sebagai penendang ke-6 sepakan Hernando Ari ke sisi kiri gawang lawan terbaca oleh kiper Vietnam U23, Quan Van Chuan, yang belakangan keluar sebagai penjaga gawang terbaik Piala AFF U23 2023. Sesudah tendangannya ditepis, Hernando Ari tertunduk lesu. Kiper asal Persebaya Surabaya itu dihibur oleh para pemain Timnas Indonesia U23 hingga Quan Van Chuan. Kehidupan harus terus berlanjut. Pertama, saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kecewa terhadap saya, ujar Hernando Ari. Ungkapan Hernando Ari, sebab saya tidak bisa menyelesaikan tugas saya dan saya juga hanya manusia biasa yang ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, kata Hernando Ari. Kritik dan saran kalian adalah semangat saya sebagai pesepak bola. Terima kasih juga untuk orang-orang yang selalu mendukung saya. Tidak berhenti sampai di sini, jelas Hernando Ari. Meski gagal juara Piala AFF U23, Erick Thohir tetap bangga dengan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 gagal menjadi juara Piala AFF U23 2023. Meski begitu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku tetap bangga dengan perjuangan tim asuhan Shin Tae-yong. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas perjuangan seluruh pemain dan staf pelatih, kata Erick. Dengan materi banyak pemain debutan, nyatanya kita masih bisa berbicara di level teratas Asia Tenggara. Erick juga terharu dengan pengorbanan para pemain yang rela memenuhi panggilan negara. Meski banyak pemain utama yang tak bisa tampil akibat tak diizinkan klub, tapi pemain yang tersisa nyatanya tampil mati-matian demi kehormatan negara. Saya terharu karena dengan pemain yang hanya tersisa 16 orang kita mampu berjuang hingga keringat dan menit terakhir, ujar Erick. Hasil memang belum berpihak pada kita, tapi saya optimistis kejuaraan ini akan menjadi bekal motivasi serta mental bagi pemain untuk semakin baik lagi. Pondasi awal Erick Thohir melihat Piala AFF U23 2023 sebagai bagian dari proses setelah SEA Games 2023. Tujuannya adalah untuk menghadapi Piala Asia U23 2024. Piala AFF U23 ini adalah bagian dari proses, karena tak ada tim di sepak bola yang bisa sukses tanpa memiliki sistem, roadmap, dan agenda yang jelas, ujar Erick. Termasuk Beckham Putra, ini 6 pemain terbaik Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Indonesia U23 telah mengakhiri perjalanan di Piala AFF U23 2023. Pada ajang yang dihelat di Thailand ini, Garuda Nusantara julukan Indonesia U23 mengakhiri turnamen dengan status sebagai runner-up. Secara permainan, performa para penggawa Indonesia sendiri sepanjang turnamen tak bisa dikatakan istimewa. Nilai rata-rata para penggawa Indonesia pada ajang ini hanya berada di angka 6,17. Salah satu pemain tersebut adalah Beckham Putra. Selain Beckham, ada sejumlah pemain lain yang juga tampil apik pada ajang ini dan mencatatkan nilai di atas rata-rata penggawa Garuda Nusantara.
Berikut 6 orang di antara mereka. Peringkat ke-6 dalam daftar pemain Indonesia U23 terbaik ditempati Jam Kelis Royer. Nilai rata-rata 6,22 dalam penampilannya pada ajang ini. M. Ferrari menempati posisi 5 dalam daftar pemain Indonesia U23 terbaik. Nilai rata-rata 6,25 dalam penampilannya pada ajang ini. Di urutan keempat dalam daftar pemain Indonesia U23 terbaik ada nama Rifki Dwi. Pada ajang ini mendapat nilai rata-rata 6,26. Peringkat ketiga dalam daftar pemain Indonesia U23 terbaik ditempati Robby Darwis. Mendapat nilai rata-rata 6,28 dalam penampilannya pada ajang ini. Arkan Fikri menempati posisi runner-up dalam daftar pemain Indonesia U23 terbaik 2023. Nilai rata-rata 6,31 didapatkan dalam penampilannya pada ajang ini. Di urutan pertama dalam daftar pemain Indonesia U23 terbaik ada nama Beckham Putra. Mencatatkan nilai rata-rata 6,39 untuk penampilannya pada ajang tersebut. Sintayong buka TC Timnas Indonesia di Surabaya lalu terbang ke Solo latih Timnas U23 Indonesia. Sintayong akan membagi tugas antara melatih Timnas Senior dan Timnas U23 Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani TC di Surabaya jelang FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia akan mempersiapkan diri jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo. Sintayong akan memimpin langsung latihan dua tim tersebut, tetapi secara bergantian. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menjelaskan bahwa Sintayong akan membuka TC Timnas Senior di Surabaya pada tanggal 4 September. Agenda tersebut jadi awal persiapan skuad Garuda untuk FIFA Matchday melawan Turkmenistan yang akan digelar pada 8 September mendatang. Mereka hanya memiliki satu laga uji coba di FIFA Matchday bulan September ini. Tidak masalah, sudah dibagi nanti hari pertama di Surabaya membuka dulu sesi latihan perdana dengan tim senior, kata Sumarji. Selanjutnya, Sintayong akan terbang ke Solo untuk mendampingi Timnas U23 Indonesia. Garuda Muda akan berjuang di babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang dilaksanakan pada 6-12 September mendatang. Timnas U23 Indonesia akan menjalani laga perdana pada tanggal 9 September melawan Taiwan. Setelah itu besoknya ke Solo sampai dengan tanggal 8. Tanggal 8 balik ke Surabaya untuk memimpin tim senior melakoni FIFA Matchday, tambahnya.